secara definisi ya, pembangunan adalah proses jangka panjang ya. Nah, proses jangka panjangnya ini maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah proses jangka panjang di sini adalah bagaimana untuk meningkatkan pendapatan nasional ya. Nah, arti dari proses itu menghubungkan kausalitas antara berbagai aspek ekonomi dan non ekonomi ya. Nah, proses pembangunan secara fundamental ditentukan oleh aspek non-ekonomi, meskipun muaranya aspek ekonomi. Begitupun pentingnya pembangunan sosial diwujudkan dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai unsur pembangunan sumber daya manusia. Nah, jadi ini baru kita kalau secara acuan lebih luasnya ya, bahwasanya pembangunan ini adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan nasional. Nah, kita kesampingkan dulu pendapatan nasional, tapi kita konsentrasi kepada namanya proses. Proses ini menghubungkan ya, pembangunan itu nggak bisa dipilih-pilih. Oh, saya membangun pendidikannya saja, nggak bisa ya. Tapi namanya pembangunan itu harus terintegrasi ya, terintegrasi dari aspek satu ke aspek yang lain ya. Contoh, memang pembangunan orientednya adalah ke peningkatan perekonomian ya, tetapi ketika ketika oriented ini tidak terintegrasi, seumpamanya di pembangunan hanya konsentrasi di bidang pendidikan ya, di bidang sosial, tetapi di bidang hukum atau politik tidak ada sebuah proses perbaikan, maka itu akan menjadi sia-sia. Karena pembangunan ini harus sifatnya menyeluruh ya, seperti itu. Nah, terus jangka panjang diperkirakan akan membutuhkan waktu paling tidak 2 dasawarsa, bukan terselesaikan dalam waktu pendek atau jangka waktu menengah ya. Proses ini secara kumulatif menunjang pertumbuhan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang perlu diingat ya, pembangunan ini dia harus berkelanjutan ya. Artinya nggak ganti pemimpin selesai terus ada ide lagi untuk membangun. Nah, ini kan sering yang terjadi di pemerintah di Indonesia. Ketika ganti pemimpin, maka pembangunan selesai diganti dengan hal yang baru. Jadi tidak ada berkelanjutan. Saya contohkan ya, tidak ada berkelanjutan ketika di zaman SBY ya, atau di apa namanya, di pemerintah provinsi Lampung aja ya. Kalau zaman SBY terlalu jauh ya, di pemerintah provinsi Lampung Anda pasti tahu ya, itu ada di Lampung Selatan ada kota baru yang dicanangkan menjadi pusat pemerintahan provinsi Lampung ya, seperti itu. Nah, di zaman Sahrudin proses pembangunannya luar biasa ya, dibangun dulu jalannya, infrastrukturnya ya, terus gedung-gedungnya. Tetapi ketika di periode selanjutnya ya, dengan bergantinya kepemimpinan, itu nggak dilanjutkan ya, tidak dilanjutkan. Ini menjadi sebuah PR, permasalahan di bangsa kita ya. Apa yang dicanangkan itu tidak berkelanjutan ya. Kayak seumpamanya di zaman SBY ada nantinya jembatan apa namanya, Suramadu udah dibangun ya, jembatan antara Pulau Jawa dan Sumatera ya, itu akan dibangun. Nah, tapi tidak dicanangkan ya di periode selanjutnya. Nah, begitu juga di zaman Jokowi ya, nanti ini pembangunan infrastruktur yang begitu banyak, kira-kira untuk periode presiden selanjutnya bagaimana perkembangannya, seperti itu. Nah, seharusnya namanya pembangunan itu harus berkelanjutan. Terus ada istilah pembangunan dan pertumbuhan. Ini harus Anda bedakan ya. Nah, jadi dua, pertumbuhan dan pembangunan ini mengartikan sebuah peningkatan perekonomian ya. Jadi kalau pertumbuhan itu menunjukkan adanya peningkatan output
peningkatan output ini apa namanya, peningkatan ada hasilnya ya, seperti itu. Nah, sedangkan pembangunan mencakup peningkatan output yang terkait dengan perubahan teknis dan institusional. Jadi pembangunan lebih luas dari pertumbuhan ya. Kalau Anda membaca di laporan ini apa namanya, produk domestik bruto ya, pasti akan Anda menemukan ya, untuk growth pertumbuhan Indonesia 5%, 6% ya, atau turun kemarin waktu Covid, pertumbuhan ekonominya turun ya, seperti itu. Nah, tapi kalau pembangunan itu lebih luas lagi, karena pembangunan itu bukan hanya terkonsentrasi kepada bidang ekonomi saja, tapi menyeluruh ya, menyeluruh seperti itu. Nah, konsep pertumbuhan saling terkait dengan pembangunan. Tanpa pembangunan, maka pertumbuhan akan tersendat atau berhenti. Bagaimana harus dapat mempertahankan pertumbuhan? Nah, jadi alurnya ya, dengan adanya sebuah pembangunan, maka akan tumbuh pertumbuhan perekonomian ini ya, akan tumbuh dengan adanya sebuah pembangunan seperti itu. Tapi kalau seumpamanya di pertumbuhannya itu minus, maka efeknya pembangunan juga akan minus. Apa relasinya ketika pertumbuhan itu meningkat ya dengan adanya pembangunan? Nah, relasinya adalah dengan ketika pembangunan itu terus berlanjut, maka ini akan meningkatkan sumber daya baik itu manusia maupun sumber daya ekonomi untuk dapat tumbuh berkembang seperti itu. Nah, pembangunan adalah menghilangkan ketidaksempurnaan pasar ya. Dan ini makanya ini harus dicatat ya, market imperfection ini segala hambatan yang membuat pasar tidak dapat secara sempurna mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien ya. Jadi ketika pembangunan ini terus berlanjut, maka hambatan-hambatan yang ada di pasar itu akan hilang ya. Nah, hambatan-hambatannya itu salah satunya informasi tidak sempurna, faktor ekonomi yang kurang dapat bergerak, praktek monopolistik ya, mekanisme mengasumsikan adanya persaingan sempurna sehingga harga yang tercipta merupakan harga equilibrium yang menyeimbangkan ada penawaran, penetapan harga oleh pemerintah. Nah, yang perlu dipahami ketika pembangunan ini berkembang ya atau maju, maka pasar-pasar ini secara mekanisme pasarnya itu akan berkembang juga ya. Artinya hambatan-hambatan yang menjadi faktor penghambat pembangunan ini akan hilang dengan sendirinya ya, seperti itu. Ini yang harus perlu dipahamkan bagi kita ya, kenapa ketika di negara-negara Eropa ya, Eropa dengan pembangunan yang luar biasa. Nah, terus di negara-negara sekarang wajah pembangunan itu bukan lagi ke Eropa, Amerika ya, tapi lebih kepada Asia ya. Lebih kepada mana? Asia, yaitu di negara-negara Uni Emirat Arab dan negara-negara Cina ya. Kalau Eropa, Amerika sekarang resesinya luar biasa. Amerika itu inflasinya itu mencapai kurang lebih 9% ya. 9% ya, masih kalau inflasi 9% itu masih inflasi tahap ringan. Tapi kalau udah 10% ke atas itu udah tahap menengah ya, seperti itu. 10 sampai 30 itu tahap menengah ya, 30 sampai 100 itu, 30 sampai 70 itu berat, 70 sampai 100 ya, atau di atas 100 itu hiperinflasi ya, seperti itu. Nah, terus pembangunan adalah industrialisasi, upaya untuk mengatasi ciri-ciri pokok dari perekonomian yang terbelakang ketergantungan pada produksi bahan primer pertanian, sehingga dianggap bahwa pembangunan adalah
industrialisasi biasanya merujuk pada negara maju yang umumnya sebagai negara industri. Nah, ya, jadi untuk pembangunan ini ya, negara yang sedang tahap pada pembangunan itu bagaimana untuk mengatasi keterbelakangan dan ketergantungan pada produksi bahan primer. Contoh ya, negara Jepang. Negara Jepang itu secara sumber daya alam dengan Indonesia itu jauh beda. Ya, kita begitu kayanya sumber daya alam ya, seperti itu. Nah, kalau seumpamanya Jepang itu tidak adanya proses industrialisasi ya, maka Jepang nggak bisa menjadi negara yang maju, nggak bisa negara maju, justru malah ya yang menjadi negara-negara berkembang atau terpuruk keterbelakangan itulah negara-negara yang mempunyai produksi bahan primer ini, pertanian ya. Contohnya seperti apa? Contohnya di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, itu negara-negara pertanian yang luar biasa. Thailand sebagai penyumbang buah-buahan dan lain-lain ya, seperti itu. Tapi ketika negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya alam itu bagaimana untuk mensiasati ketergantungan pada produksi bahan primer atau pertanian itu dengan cara industrialisasi ya, seperti itu. Nah, sebagai industrialisasi memberikan pengertian yang keliru karena produksi bahan primer bukan penyebab keterbelakangan, tapi pada rendahnya produktivitas dan produksi bahan primer. Ini yang perlu dipahamkan juga ya. Jadi kesan ketika negara-negara yang keterbelakangan itu lebih dominan kepada negara yang memproduksi bahan primer ini di sektor pertanian ya, itu bukan karena pertaniannya disalahkan, tapi karena pada rendahnya produktivitas ya dan produksi bahan primer. Indonesia dengan Thailand ya, 1 hektar sawah di Thailand dengan 1 hektar sawah di Indonesia untuk produksinya ya, untuk produksi padi itu lebih lebih besar sana ya, lebih besar untuk produksinya lebih tinggi sana ya. Karena apa? Karena ditunjang dengan teknologi yang canggih. Jadi kalau petani-petani di negara-negara lain itu nggak garap 1/2 hektar 1 bahu ya, nggak seperti itu, tapi menggarap ya beberapa hektar dan digunakan dengan teknologi. Ada yang menyiramnya dengan memakai drone ya, terus ditambah dengan produksi lahan yang meningkat seperti itu. Nah, pertanian bukan faktor penyebab, tapi merupakan faktor asosiatif dari keterbelakangan ya dan praktek ya, relasi monopolistik. Pembangunan menjadi terlalu sempit bila hanya dikaitkan dengan beberapa jenis industri saja, tapi harus dikaitkan dengan sektor perekonomian lainnya dan juga faktor yang non ekonomi. Nah, ini yang tadi asosiatif ya, berbandingkan Descartes. Definisi satu menunjukkan hubungan kausatif, menekankan ya. Coba nanti Pak Anas pakai ini aja ya.
menunjukkan hubungan kausatif mendekatkan non-ekonomi. Ini definisi yang pertama ya, arti dari pembangunan. Satunya menunjukkan hubungan kausatif fokus aspek ekonomi ya. Definisi tiga, menghubungkan asosiatif ya, memperhatikan perubahan struktural, memperhatikan pembangunan pertumbuhan sebagai proses keseluruhan, memperhatikan perubahan marginal, meningkatkan pada pertumbuhan ya. Nah, ini contohnya ya, pembangunan di Indonesia di tahun 1988 itu pemerintah Indonesia lebih konsentrasi kepada bidang ekonomi, pertanian dan industri, bidang agama dan kepercayaan ya, sosial budaya, politik dan hukum 1988. Nah, terus 1993 ini lebih luas lagi ya, seperti itu. Nah, ini bidang ekonomi, bidang Kesradikbud, agama, iptek, hukum, politik. Nah, terus di tahun 1999, pembangunan yang terpusat dan tidak merata selama ini hanya mengutamakan kehidupan ekonomi, tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokrasi dan keadilan ya, sampai sekarang. Nah, sekarang Anda bisa menilai ya, di tahun 1988 atau 1993 sebelum masa reformasi dan pasca reformasi, pembangunan mana yang lebih efektif ya, seperti itu. Pembangunan mana yang lebih efektif? Contoh, pembangunan dari sisi hukum, bidang hukum ya. Ini cita-cita reformasi bahwasanya dengan adanya reformasi ini di bidang hukum akan lebih baik ya, akan lebih baik, seperti itu, untuk menghilangkan korupsi, nepotisme ya, dan kolusi. Tetapi kenyataannya ya, di tahun 93 dengan pasca dari reformasi, justru malah di bidang hukum atau kita lebih konsentrasi pada tindak korupsi itu malah merajalela di masa reformasi daripada di zaman Soeharto. Kenapa hal ini terjadi? Gak ada cerita di zaman Soeharto kepala daerah setingkat gubernur atau setingkat menteri ya, setingkat menteri itu korupsi ya. Kalau nepotisme dan lain-lain ya, itu mungkin bagian sekarang malah lebih tinggi lagi ya, seperti itu. Tapi saya lebih kepada demokrasi korupsi, karena kalau korupsi ini kan tikus-tikus berdasi yang memang mengambil hak dari masyarakat ya, seperti itu. Nah, tapi di zaman reformasi, dari tingkat, kalau Anda baca berita sekarang aja, dari tingkat RT kelurahan ya sampai ke tingkat menteri itu sudah hal yang biasa ya. Contoh menteri agama itu udah berapa kali kena tindakan korupsi. Bahkan yang ironisnya di lembaga pendidikan ya, sekarang lagi berduka juga di lembaga pendidikan, setingkat profesor, setingkat guru besar dengan jabatan rektor, itu uang itu udah sisa-sisa ya, uang itu udah sisa-sisa, seperti itu. Artinya memang secara dekadensi moral itu ada sebuah penurunan moral kita ya. Memang di zaman Soeharto korupsi itu hanya berkisar ya, hanya berkutat pada keluarga cendana. Keluarga cendana ini keluarganya Soeharto ya, Tommy Soeharto di situ ya. Tapi itu kalau dipresentasikan dengan korupsi yang ada di pasca reformasi itu belum ada apa-apanya ya, belum ada apa-apanya. Coba Anda bayangkan di korupsi Indonesia ini, KPK hampir tiap hari itu
memanggil ya, menemukan kepala daerah atau apa namanya kepala yang lainnya yang dipanggil KPK. Jangan di cancel itu aja, pencet yang Papua oranye. ya, gubernur Papua seperti itu. Bahkan di provinsi Lampung ini udah berapa orang kepala daerah yang terciduk ya, Lampung Selatan, terus ada di Lampung Utara, terus Lampung Timur ya, seperti itu. Nah, ini artinya pasca reformasi ini justru mengalami kemunduran moral ya, kemunduran moral. Kalau di zaman Soeharto pembangunan itu terstruktur ya. Salah satu keberhasilan di zaman Soeharto itu adanya transmigrasi. Coba kalau Anda bayangkan ya, di daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, Papua, jika tidak ada transmigrasi, maka tidak akan muncul kota-kota sebagai penyokong perekonomian. Ya, contoh di Provinsi Lampung yang dari transmigrasinya untuk meningkatkan perekonomian Lampung itu luar biasa ya. Ada di Pringsewu, terus ada di apa namanya Kota Metro, terus ada di Jepara ya, itu Bagi sebagai penyokong ekonomi seperti itu. Nah, tapi kalau pembangunan pasca reformasi ini arahannya membingungkan ya, membingungkan. Karena apa? Karena di pasca reformasi ini kita hanya berkutat kepada masalah korupsi ya, seperti itu. Nah, tinggal Anda bagaimana menilai, nanti kita diskusikan ya, seperti itu. Dan beberapa konsep pembangunan, konsep secara ekonomi makro nih, pembangunan hasil akhir pembangunan adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Ini di ekonomi makro ya. Terus pendapatan nasional sebagai ukuran yang harus diperhatikan. Ya, jadi pertumbuhan dan pendapatan nasional itu menjadi acuan keberhasilan pembangunan di ekonomi makro. Terus kependudukan, laju pertumbuhan besar ya. Maka maka diimbangi dengan kesempatan kerja yang besar. Indonesia ini apa secara demografis itu hampir 60% ya, itu diisi oleh generasi-generasi milenial. Artinya generasi milenial ini inilah yang akan dapat meningkatkan nilai ekonomi atau nilai tambah itu sendirinya. Kalau di Eropa, Amerika ini menjadi masalah utama ya. Amerika, Eropa ya, negara-negara barat yang mencanangkan cukup 2 anak sekarang menjadi di Cina ya, Cina juga itu udah nggak berlaku lagi. Karena apa? Jumlah penduduknya semakin menurun. Coba Anda lihat ya, LGBT merajalela di negara-negara Eropa. Bagaimana akan melahirkan penduduk yang berkualitas? Bahkan anak-anak muda di sana lebih senang seks bebas daripada menikah. Alasan utama mereka tidak mau punya anak karena akan mengganggu karir mereka. Persaingan karir karir antar teman itu luar biasa ya. Makanya di Eropa, di Amerika itu kehidupan hedonismenya itu tinggi ya. Kalau di Jepang juga masalah juga, di Jepang itu sampai memberikan ya gaji bagi apa namanya bagi karyawan yang mengambil cuti. Coba di Jepang itu sampai memberikan gaji bagi karyawan yang mau mengambil cuti, padahal sudah disediakan waktu cuti, tapi nggak ada yang mau. Di Jepang itu masyarakatnya atau karyawan di perusahaan-perusahaan itu mengambil cuti karena apa? Karena memang produktivitasnya tinggi. Ini akan menjadi masalah di demografi ini ya. Otomatis tingkat stresnya akan tinggi, maka akan menyebabkan bunuh diri di Jepang ya kan, seperti itu. Nah, jadi yang dulunya cukup dua dua anak ya, negara-negara lain itu udah
kelimpungan ya. Di negara Cina yang tadinya membatasi populasinya 2 anak ya, sekarang udah dihapuskan itu, udah dihapuskan ya, seperti itu. Apalagi di negara Eropa atau Amerika, kalau punya anak diberikan santunan ya, seperti itu. Dan ini sebenarnya menjadi permasalahan di Indonesia juga ya. Di Indonesia mungkin tanya orang tua Anda berapa bersaudara, 8, ada yang 11 ya, itu hal yang lumrah seperti itu. Coba kalau dari 8 11 itu melahirkan seperti Anda, generasi milenial yang kuliah, itu kan akan meningkatkan ya kualitas sumber daya manusia seperti itu. Ada kan dari 8 anak itu yang kuliah itu 4 ya, berarti dia melahirkan 4 sarjana, 4 yang lain sebagai pendukung seperti itu. Tapi kalau hanya 2 anak, dua anak ya, nanti ke depannya kalau generasi milenial menargetkan 2 anak, Anda masa tuanya akan kesepian ya, akan kesepian gitu. Karena apa? Karena sekarang ya anak-anak milenial itu lebih berorientasi ya kepada bagaimana meningkatkan apa namanya dari sisi pendapatan mereka. Jadi nggak kober ngurusi orang tua perlu itu seperti masa kembali seperti masa anak-anak terdahulu ya. Kalau lihat nenek-nenek Anda kan ada yang nggak suka makan ini, nggak suka ini gitu kan, ada yang bahasa kita itu kayak ngalem gitu. Nah kita akan kembali seperti masa anak-anak seperti itu ya. Nah di saat masa-masa itulah orang tua menginginkan kedekatan kepada anaknya ya, nggak mau jauh-jauh ke anaknya seperti itu. Jadi kalau yang dua anak cukup 2 anak ya, menurut saya secara pribadi kita memikirkan masa tua nanti ya, bukan masalah waris atau yang lain, karena setiap nyawa itu sudah ditentukan rezekinya ya, seperti itu. Nah itu menjadi masalah utama di negara-negara maju sekarang seperti itu ya. Terus pertumbuhan stagnan, kelahiran kematian tinggi. Nah ini kan masalah masalah di negara-negara Eropa ya. Terus pertumbuhan cepat, kelahiran tinggi, kematian rendah. Pertumbuhan stabil, kelahiran rendah, kematian rendah. Nah ini masa transisi demografi, pembangunan dari demografi kependudukan ya, seperti itu. Nah terus struktur umur ya, ini ada dependensi rasio penduduk di bawah umur 15 tahun dengan penduduk usia kerja sangat besar. Nah ini posisi Indonesia di sini ya, generasi milenial paling banyak di sini. Makanya kemarin ketika asal kumpul-kumpul apa, itu rata-rata milenial ya, usia kerja tinggi, usia di bawah tahun rendah ya, usia di bawah 15 tahun tinggi, angka kelahiran turun, pertumbuhan penduduk tetap tinggi. Terus pengangguran, ada terbuka tenaga sukarela yang tidak bekerja walaupun mempunyai keterampilan ya. Ini masalah juga, tenaga bukan sebenarnya mau bekerja tapi tidak ada kesempatan kerja ya. Ada yang punya keterampilan ya tapi tidak mau bekerja, ada yang dia mau bekerja tapi nggak punya keterampilan ya. Terus ada pekerja bangunan yang bekerja pada waktu tertentu ya. Terus ada angkatan kerja yang hasil kerjanya kurang dari jam kerjanya. Kemiskinan ada absolut ya, tingkat kesejahteraannya berada di bawah garis kemiskinan. Kalau di Indonesia, kalau di Bank Dunia ya, itu untuk mengukur tingkat kemiskinan itu pendapatan tiap hari di bawah $2 ya. Kalau sekarang 15.000 berarti 30.000. Apakah ada masyarakat yang penghasilan di bawah itu? Banyak. Coba dibayangkan ketika orang tua atau tangga Anda mengelola
hanya sepetak tanah, menunggu 4 bulan, dan tiap hari ke sawah ketika panen, ya ini kalau panen. Kalau nggak panen, ya itu udah berbeda lagi. Hanya paling selisih dari pupuk dan lain-lain 1 juta 2 juta, ya 1 juta atau 2 juta, itu keuntungan itu udah luar biasa, ya. Nah, tapi dia nggak melihat selama 4 bulan ketika dia harus dikonversi bekerja di PT harian ke sawah, ya itu udah berapa juta yang harus dihasilkan, ya kan? Nggak perlu mengeluarkan modal, ya. Petani nggak modal, pupuk mahal, tenaga iya, ya, seperti itu. Nah itu menjadi suatu masalah juga, ya, di situ. Nah cuman nilai keberkahan petani inilah yang menutupi hasil keringat mereka. Kalau dari hasil, saya sebagai ekonomi ya mengatakan minus, ya, tapi ada nilai yang tidak bisa diuangkan, yaitu nilai keberkahan. Dia berangkat pagi karena ingin menghidupi keluarganya, jam setengah 12 pulang, ya, duhuran, terus nanti kalau berangkat lagi jam 1, ya, sebelum asar pulang atau sesudah asar. Nah itulah nilai keberkahannya di situ, ya. Kalau dalam konsep ekonomi Islamnya ada nilai maslahat yang tidak bisa diuangkan, itulah petani, ya. Kalau bisnis jelas rugi, banyak ruginya kalau secara bisnis seperti itu, ya. Hanya untuk mengandalkan dalam jangka waktu 4 bulan atau 6 bulan mengandalkan sepetak lahan yang ketika panen, ya kalau posisi naik pupuk nggak mungkin, ketika musim pupuk dalam keadaan turun nggak mungkin, ya, seperti itu. Nah terus indikator pembangunan, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, defisit atau surplus APBN. Nah pertumbuhan ekonomi ini sumbangannya dari konsumsi, investasi, pertumbuhan ekonomi. Saya konsentrasi ke yang nomor 5. Nanti ada artikan, ya, di pendapatan per kapita dan lain-lain, ya. Nah, perekonomian Indonesia tumbuh ini karena sumbangan konsumsi. Hampir hampir 60% itu sumbangan dari konsumsi. Artinya apa? Dari daya beli masyarakat, ya. Dari daya beli masyarakat. Seperti itu. Kalau daya belinya masyarakat itu rendah, maka ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Saya contohkan hari ini. 2 malam yang lalu saya ya makan nasi goreng di pinggir jalan itu kan. Dia bilang, Mas, semenjak BBM ini naik, orang itu males mau keluar gitu kan, mau keluar malam gitu untuk beli nasi goreng atau yang lain gitu. Makanya kita itu bingung juga, mau dinaikin ya nasi goreng hanya sebatas itu, ya, mau diturunin nggak masuk, semuanya naik semua, seperti itu. Nah jadi saya beli nasi goreng itu di harga yang sama sebelum kenaikan BBM. Maka mau nggak mau ada yang harus dikorbankan. Siapa yang harus dikorbankan? Adalah pendapatan penjual nasi goreng. Ya lebih baik dia mengambil untung dikit daripada dagangannya nggak laku. Seperti itu kan menjadi sebuah dilematis, ya. Nah terus investasi dan pembiayaan, distribusi PDB, distribusi kesempatan kerja. Nah ini menjadi, nanti silakan dibaca, saya bagikan nanti, ya. Indikator pembangunan non ekonomi. Nah tadi kan di sektor ekonominya, sekarang sektor non ekonomi, bidang hukum, meningkatnya peran fungsi program, bidang sosial budaya, meningkatnya keluarga menggunakan jamban yang sehat, meningkatnya keluarga menggunakan air bersih. Nah nanti silakan dibaca yang politik seperti apa, ya. Indikator pembangunan gabungan ini untuk melihatnya menurut NDP, yaitu
dibaca nanti. Nah, ini masalah pembangunan. Indonesia belum mencapai industrialisasi krisis ekonomi yang similar ke Indonesia di tahun 97 ya, berarti di masa Soeharto. Proses produksi yang mengandalkan industri yang sistemik ya pada tatanan ekonomi dan politik. Akibat krisis ekonomi tahun 98, meningkatnya pengangguran, meningkatnya penduduk miskin, 35 juta tingkatnya kesejahteraan. Nah, nanti silakan dibaca. Nah, kriteria penduduk miskin ini menurut BPS ya. Terus, nah, alur di proses pembangunan masyarakat ya, ini kebijakan ya, fasilitas dari regulasi pemerintah, pembangunan masyarakat ke sektor swasta ya, sektor swasta itu mensupport ya, pembangunan masyarakat ini mensupport institusi, dan Toma ini tokoh masyarakat ya, Toga ini tokoh agama ya. Jadi tokoh masyarakat dan tokoh agama itu sangat berperan dalam proses pembangunan ya. Nah, dari pembangunan ini koordinasi ke sektor lain ya, masuklah ke pelaksanaan program kegiatan. Pembangunan masyarakat langsung mensupport pada pelaksanaan program kegiatan. Nah, program kegiatan ini ada ada program-program tadi transmigrasi. Kalau yang sekarang program PKH, program BIP ya, program KIS, terus program bantuan yang lain, dan ada juga program di bidang infrastruktur. Nah, baru nanti ada masyarakat berdaya dan mampu maju seperti itu. Nah, pembangunan masyarakat ini mencakupi apa? Pembangunan masyarakat, pembangunan yang bertumbuh pada masyarakat, pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat, yang perlu dipangkal ya, tertujunya kepada masyarakat dan digerakkan oleh masyarakat, itu baru bisa dikatakan sebagai pembangunan masyarakat ya, memampukan dan memandirikan masyarakat, itu namanya pemberdayaan ya, seperti itu. Nah, termasuk saya secara pribadi ya, kalau untuk dana desa itu kurang sependapat ya, secara pribadi seperti itu. Seharusnya untuk menggerakkan masyarakat ya, itu harus digerakkan mulai dari pemerintahan ya, kebijakan meregulasi untuk membuat suatu proyek atau yang langsung kebermanfaatannya kepada masyarakat. Nah, dana desa ini memang ada yang langsung kepada masyarakat kalau dia lurahnya benar ya, seperti itu. Karena yang jadi masalah nyalon lurah itu nggak ditanggung partai, nggak ditanggung siapa-siapa, pakai dana pribadi. Ujung-ujungnya bagaimana lurah itu bisa mengembalikan dananya ya, akhirnya banyak lurah yang masuk penjara, manipulasi seperti itu ya. Terus strategi dan tahapan pemberdayaan masyarakat, strategi 1 ya, nanti silakan dibaca pengetahuan dan pengertian tentang apa yang akan dikerjakan ya. Terus pengetahuan pengertian tentang sikap dan kemungkinan. Terus tahapan kedua, perluasan jangkauan pembinaan pelembagaan kerangka program pemberdayaan masyarakat ya, masyarakat sasarannya kelembagaan masyarakat, fungsinya fasilitas keluarga, pasangan suami istri, penggerakan ya, seperti itu. Individu, kependampingan. Terus hierarki fungsi pemberdayaan masyarakat ya, ini silakan nanti dibaca, sangat mudah untuk dipahami ya. Terus penggerakan dan pola jaring dalam pemberdayaan masyarakat ya, ini juga mudah. Intinya di sini peran dari institusi, pemerintah dan masyarakat ya, untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat ya. Terus pemberdayaan dan pembangunan. Oke. Nah, saya akan membagi kelompok kepada Anda ya. Masih ada 5 menit atau 10 menit ya. Sebelum itu saya akan melihat
membandingkan ya. Tolong dicerna, nanti akan saya tanyakan apa yang menjadi poin-poin di video ini. Tolong yang enggak on cam saya keluarkan ya, yang bagi tidak on cam. Oke, tolong diperhatikan. Saya akan mengambil salah satu di YouTube ya untuk membandingkan. Nanti silakan ambil konsep ya terkait dengan pembangunan ya. Tolong diperhatikan. Hey ho Pop Gengs, Suara videonya terdengar nggak? Terdengar Pak. Pak. Perhatikan ya. Sejak tahun 2016 hingga akhir tahun 2021 kemarin, pemerintahan Presiden Jokowi diberitakan telah menyelesaikan 124 proyek. Gak tanggung-tanggung, dana yang dihabiskan sampai 626 triliun rupiah. Dari banyaknya dana yang dikeluarkan, emang ada beberapa proyek yang punya nilai fantastis. Salah satunya adalah Pelabuhan Patimbang yang terletak di Subang, Jawa Barat. Pelabuhan ini direncanakan untuk jadi pelabuhan terbesar di Indonesia. Gak tanggung-tanggung, pelabuhan satu ini diprediksi bakal menghabiskan dana sekitar 20 hingga 50 triliun rupiah. Jenis pelabuhan ini bakal jadi hub port yang melayani kapal-kapal besar untuk keperluan ekspor ke luar negeri, seperti ke Selandia Baru, Australia, dan juga negara ASEAN lainnya. Bahkan kalau semuanya lancar, ekspansi ekspor yang dilakukan diharap bisa sampai ke Timur Tengah dan benua Amerika. Oh iya, Opung Luhut juga pernah sesumbar dengan pelabuhan ini, karena katanya bisa membuat lapangan kerja hingga 4,3 juta dalam 10 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung ya, pembangunan pelabuhan ini berencana rampung 2027. Jadi prediksi Opung Luhut terjadi pada tahun 2037. Masih lama bener ya. Iklan ya. Lipstick Candice Korea kekal, merek sereal. Selain pelabuhan, ada juga transportasi darat yang jadi salah satu proyek termahal, yaitu LRT DKI Jakarta. Proyek ini terdiri dari 2 fase dan akan menghasilkan lintasan sepanjang 58 km. Fase pertama dari proyek ini udah selesai dengan menelan biaya sekitar 29,9 triliun rupiah. Pembangunannya dilakukan pada tahun 2015 hingga tahun 2019 kemarin. Penggunaannya juga marak dan jadi salah satu transportasi andalan warga ibu kota. Untuk fase kedua sendiri baru akan dikerjakan pada tahun 2022 sekarang dan akan menghabiskan dana tambahan sekitar 7 triliun rupiah. Jadi kalau dihitung-hitung, totalnya itu mencapai 38,9 triliun rupiah. Masalah berguna atau enggaknya LRT Jakarta memang bisa diandalkan. Namun proyek ini menuai polemik yang cukup berat soal dana yang digunakan. Mantan Wapres Indonesia yaitu Yusuf Kala menurunkan hitungannya cukup lebay karena 500 miliar rupiah per kilometer. Dengan hitungan tersebut, entah kapan proyek LRT ini bisa kembali modal dan jadi ladang uang untuk negara kita. Menarik juga nih komentarnya. Contoh proyek termahal Indonesia yang juga harus dibahas adalah kilang minyak Tuban yang ada di Jawa Timur. Gak tanggung-tanggung, kilang minyak ini bakal menghabiskan 199,3 triliun rupiah dan diprediksi bakal bengkak hingga 230,4 triliun rupiah. Nilai fantastis ini agar kilang minyak Tuban bisa memproduksi minyak 300.000 barel per hari di tanah seluas 65.000 hektar. Dengan kemampuan ini nantinya,
perusahaannya taruh kilang situ, minyak dia Tuban bakal fokusnya jadi salah satu pembangunan penyangga utama untuk ketersediaan minyak Indonesia. Rencananya, kilang minyak ini akan dibangun pada 2020 hingga 2024 mendatang. Sayangnya, pembangunan yang dilakukan ini belum kunjung dimulai karena yaitu terkendala dana. Kira-kira di mana nih pemerintah bakal dapetin dana? Utang lagi kah? Nah, selain kilang minyak Tuban, proyek strategis pemerintah untuk Pertamina memang banyak. Hal ini dikarenakan misi ekspansi kilang minyak gila-gilaan Pertamina yang meliputi Balikpapan, Dumai, Balongan, dan juga Cilacap. Total uang yang harus dikeluarkan untuk misi ini sangat gila karena mencapai 602 triliun rupiah. Uang segini dibeliin ayam crispy bisa buat sekabupaten nih. Ngomongin soal proyek termahal yang dimiliki Indonesia, pasti kamu langsung teringat dengan mega proyek pemindahan ibu kota negara. Proyek Ibu Kota Nusantara yang dimulai sejak 14 Januari 2022 lalu ini bertujuan untuk menggantikan Jakarta yang dianggap tidak bisa lagi menopang segala hal tentang Indonesia untuk beberapa dekade ke depan. Rencananya penggunaan ibu kota negara baru sekitar tahun 2024 mendatang. Makanya, pada Februari kemarin, sekitar 180.000 ASN dikabarkan bakal pindah ke IKN. Konsep dari IKN ini adalah kota modern yang berkelanjutan, simbol identitas negara, dan penggerak ekonomi masa depan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, jumlah dana yang harus digelontorkan mencapai 466,9 triliun rupiah. Dari banyaknya dana ini, hanya 20% yang ditanggung APBN, sekitar 90 triliun rupiah. Sisanya, yang lebih 300 triliun rupiah itu bakal didapatkan dari investasi. Oh iya, jika dibandingkan dengan pemindahan ibu kota Australia dari Melbourne ke Canberra yang hanya menelan 190 triliun rupiah, tentu banyak yang berharap kalau ibu kota baru kita wow bingit ya. Dengan keberadaan IKN yang dianggap bisa memajukan Indonesia, proyek ini tentu menempuh banyak polemik. Mulai dari isu perusakan lingkungan dan sengketa lahan, lalu ada anggaran yang terlalu gede, dan syarat akan korupsi yang bahkan dirumorkan bakal melakukan urung dana, di mana masyarakat akan ikut membiayai IKN. Jadi kita itu bakal ngumpulin sejumlah duit, layaknya upeti di film kolosal itu. Kemudian, ada juga pemilihan nama yang sebenarnya tidak mewakili Indonesia. Ya, semoga semua polemik ini bisa selesai dan semua orang bisa senang dan tenang ya. Pindah lagi ke proyek berikutnya yaitu Tol Trans Sumatera. Masalah tol, pemerintahan Jokowi emang fokus banget di proyek transportasi karena dinilai bisa mendorong ekonomi menjadi lebih jauh. Nah, jalan tol Trans Sumatera ini direncanakan sampai 24 ruas dari Bakauheni hingga Banda Aceh. Panjang dari tol Trans Sumatera direncanakan mencapai 2.818 km. Ukuran ini 2 kali lipat lebih panjang dari tol Trans Jawa yang hanya 1.167 km. Dari perencanaan yang dilakukan, tol Trans Sumatera diprediksikan akan memakan biaya mencapai 547 triliun rupiah. Gimana, kaget? Ya bukan cuma kita doang yang kaget. Pemerintah juga mengaku kaget karena dana fantastis tersebut sulit didapatkan. Kalau masalah progres, tol Trans Sumatera sedang mengerjakan fase pertama yang memiliki panjang 1.064 km. Rencananya, fase pertama ini akan rampung pada tahun 2023 mendatang dan menghabiskan hingga 152 triliun rupiah. Ya, meskipun belum 2023, sekitar 600 km lintasan udah digunakan loh oleh warga untuk sekarang. Sayangnya, banyak warga yang kecewa karena banyak jalan rusak dan bergelombang. Awalnya sih alasannya karena karakter tanah yang sulit untuk diaspal. Tapi setelah dicek dan dicek, ternyata ada beberapa ruas yang tidak dibeton untuk menghemat biaya. Ada bau-bau korupsi. Kira-kira siapa ya yang bakal pakai baju orange? Kamu yang hobinya bepergian dan ingin tetap dekat dengan Quran, speaker Quran akan Oke, ya, ini waktunya nggak mencukupi.
Anda kalau nonton YouTube, nonton apa-apa yang arahnya ke sana ya, untuk menambah wawasan. Jadi bisa kita simpulkan, kita pastikan memang secara dimensi bentuk ya, atau secara fisik, pembangunan secara fisik memang tinggi ya di zaman Jokowi. Kita lihat kebermanfaatan tol itu ada yang memanfaatkan, ada yang merasa tidak memanfaatkan, seperti itu. Cuman ketika saya sebagai yang dosen ekonomi ya, satu hal saya sependapat dengan yang tadi, yang Popgen ini kan subscribernya kan jutaan ya, terkait kita menggarisi yang di tol Sumatera aja ya. Anda lihat sendiri lah tingkat kecelakaan antara yang di Pulau Jawa dengan Sumatera, padahal baru nih paling tinggi di Sumatera di tol itu. Karena apa? Karena memang infrastrukturnya rendah. Coba Anda bayangkan, kemarin ada saudara lewat, dia kecepatannya di atas 100 km ya, seperti itu, kena tilang elektronik seperti itu. Nah sekarang yang harapannya tol itu bisa mempercepat akses ya, dengan kita mengganti atau membayar dengan kecepatan 100 itu sama halnya seperti Anda memakai jalanan di lintas ya. Karena memang di tol itu kalau saya membawa kendaraan yang potongan penyangga dari jembatan ke jembatan yang lain, itu kerasa tidak nyaman ya, seperti polisi tidur. Apalagi kalau kecepatan tinggi itu bisa melayang itu kalau mobil Avanza sini itu bisa melayang, bisa sampai yang terbagi itu kan sampai ibaratnya keluar dari jalur tol, seperti itu. Dan Anda bisa lihat juga tol yang hanya beberapa tahun tapi kerusakannya luar biasa ya. Hampir sepanjang tol itu kalau kita nggak was-was itu ada garis perbaikan ya. Itu sangat membahayakan karena memang tol itu kan dirancang untuk jalur cepat, seperti itu. Itu dilihat dari fisiknya ya, yang tadi katanya secara kualitas itu rendah, kita bisa melihat dengan kasat mata sebagai warga Provinsi Lampung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya melihat dari sisi kebermanfaatan masyarakat, tol itu untuk Provinsi Lampung bermanfaatnya sangat rendah ya, sangat rendah. Yang memanfaatkan jalur tol itu adalah orang-orang tertentu dan perusahaan-perusahaan ya. Kalau masyarakat menengah ke bawah, dia akan menerima dampak negatifnya. Contoh, sebagai penghubung antar jalur kecamatan, jalur desa, karena ada tol ya, akhirnya yang tadinya satu dusun satu ini sebagai penyangga perekonomian masyarakat ke sawah, dia harus memutar jauh ya. Karena untuk jalur tol itu jembatan penyeberangan itu hanya di titik tertentu ya. Itu sudah nanti ke depannya masyarakat itu akan menanggung biaya untuk ke tambaknya, ke persawahannya, ke ladangnya ya, lewat jalur itu. Terus yang kedua, coba Anda bayangkan kalau di tol itu ya, kalau sebelumnya nggak ada tol, maka ruas-ruas jalan lintas itu akan ramai. Dengan ramainya maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Warung makan akan berjualan di sana, ada tambal ban, ada cuci mobil ya kan. Terus fasilitas-fasilitas yang lain itu akan dinikmati
Cuma kalau di tol yang menikmati hanya pengembangnya saja, ya. Saya kalau ke Kalianda antara lewat tol dengan kalau pulang kampung ya, antara lewat tol dengan lewat lintas, saya lebih suka lewat lintas. Justru lewat lintas sekarang jalannya lebih bagus ya. Tapi kalau yang arah pokoknya Kalianda ya, kalau daerah lain saya nggak bisa jadi patokan jalan lintasnya seperti apa. Lebih bagus, lebih lebar seperti itu. Cuman ya tetap harus berhati-hati juga seperti itu. Nah, artinya secara kontribusi ke masyarakat ya itu kurang ya. Lampung itu sebetulnya belum butuh tol itu ya, jalur tol itu belum sangat membutuhkan. Justru yang dibutuhkan adalah jalan-jalan yang ada di desa ya, atau di tingkat kecamatan aja lah, di Lampung Timur, Lampung Tengah itu hancur lebur itu ya. Jangan kan jauh-jauh di Bandar Lampung, lihat saja jalan-jalan gang yang lain ya, yang seharusnya itu dilapisi aspal keseluruhan karena aspalnya udah rusak, hanya ditambal-tambal. Giliran musim hujan selesai, tambalannya udah lepas semua. Nah, belum kita bahas terkait dengan KM ya, yang membutuhkan hampir 500 triliun ya, tadi dibandingkan dengan perpindahan ya, apa namanya, negara Australia, pemerintahan Australia ke Canberra ya, itu hanya menelan 130 triliun. Kita menelan 530 triliun ya. Nah, ini bisa jadi ladang-ladang korupsi ya, seperti itu. Jadi kalau menurut secara pribadi saya, pembangunan di Indonesia itu harus dibangun yang moralnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, kadang-kadang juga mahasiswa-mahasiswa juga ini kurang ini memperhatikan ya terkait dengan masalah moral ini, masalah mahasiswa di PB maupun di kampus-kampus yang lain ya, fakultas yang lain, beranggapan ketika kuliah itu adalah momen untuk berpikir, bertindak bebas-bebasnya ya, seperti itu suatu salah kaprah ya. Nah, itu yang harus diperhatikan bagi kita semua. Kita sebagai mahasiswa ekonomi ya, kita berpikir lebih bijak, lebih realistis seperti itu. Oke, mungkin cukup ya pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk absensi. Terus yang kedua, kita perlu ada waktu tambahan ya. Nanti saya konsultasikan ke Fauji ya, terkait dengan waktu, karena memang beberapa kali apa namanya, kita bermasalah sampai saya untuk munakosa itu meminta untuk uji ya, munakosa terus proposal dan lain-lain, jangan ngambil waktu untuk ajar saya. Itu sudah disepakati. Tapi ketika harus ada rapat dan lain-lain, saya nggak bisa request, karena kalau udah rapat berarti ada sesuatu yang penting ya. Saya kalau sebagai apa namanya di sekretaris penjamin mutu untuk meningkatkan mutu Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ini, yang saya utamakan adalah yang untuk meningkatkan di FEBI dulu. Kalau mahasiswa bisa diganti jadwal, kalau yang rapat-rapat ini kan nggak bisa, kan kita harus pakai stakeholder atau pimpinan-pimpinan untuk memutuskan suatu kebijakan bagaimana FEBI ini lebih baik. Jadi mohon pengertiannya, mohon maaf ya kalau sekiranya masalah rapat dan lain-lain. Kayak kemarin saya udah duduk di sini ya, bilang sama Pak Uji, saya itu udah dari rumah udah duduk, tapi ada rapat mendadak, jadi nggak bisa ngajar ya, seperti itu. Bukan karena saya nggak fokus di bimbing, ada semua. Maka nanti saya komunikasikan ya ke
rinci terkait dengan yang lain. Oke, mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kedepannya saya mewajibkan secara penuh untuk on cam semua ya. Cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti materi saya share ke grup ya. Katanya Pak Anas tadi udah dimasukin grup ya ke ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Anas akhiri ya, karena ada jam lagi.